Halo semuanya, selamat datang di ulasan materi kita kali ini. Kita bakal langsung bahas sesuatu yang benar-benar membuka mata nih. Coba bayangin, gimana kalau ternyata iman sejati itu nggak dibangun di atas tradisi buta atau hal-hal mistis, tapi justru dari logika, rasionalitas, dan konsistensi. Menarik kan? Sering banget kita tuh terjebak dalam rutinitas beragama ya sekedar ikut-ikutan aja tanpa benar-benar paham fondasinya. Nah, di ulasan ini kita bakal bongkar habis-habisan kenapa akal sehat itu justru jadi kunci utama buat dapat keyakinan yang utuh dan solid. Yuk kita mulai. Kalau dengar kata karahamah atau mukjizat, apa sih yang langsung kepikiran? Pasti hal-hal mitos yang luar biasa. Kayak bisa terbang di atas air, ngelihat malaikat, atau ngobrol sama semut kan? Tapi coba deh kita ubah cara pandang kita. Keajaiban yang sesungguhnya itu justru sesuatu yang jauh lebih membumi, tapi luar biasa susah dilakuin. Konsistensi. Bayangin, ada orang yang bisa sholat subuh berjamaah tanpa bolong selama 20 tahun. Nah, itu dia pemilik karamah sungguhan. Ini adalah kekuatan hening dari konsistensi yang gak gampang goyah. Bener banget kata pepatah Arab kuno ini. Konsistensi itu jauh lebih berharga dan superior daripada 1000 keajaiban mistis. Ada cerita keren banget dari sumber aslinya tentang seorang guru di Mesir yang umurnya udah 64 tahun. Bayangin aja, walaupun listrik mati, muridnya cuma sedikit, atau bahkan cuma pakai cahaya dari layar HP, beliau tetap konsisten ngajar Al-Quran dan hadis setiap habis subuh. Beliau nggak nyari sensasi sama sekali, murni pengabdian. Melakukan hal kecil tapi terus-menerus, kayak sedekah 50.000 tiap hari. Itu jauh lebih bermakna dan dicintai Tuhan daripada ngasih jutaan tapi cuma setahun sekali kan? Nah, sekarang saya mau tanya nih ke kalian. Menurut kalian, apa sih kewajiban pertama banget buat manusia? Kalau ditanya gini, kebanyakan orang pasti nebaknya sholat, berbakti ke orang tua, atau mungkin menutup aurat. Pernah loh ada eksperimen di sebuah seminar sekolah, dan pas pertanyaan ini dilempar, percaya nggak? Nggak ada satupun murid atau bahkan gurunya yang bisa jawab dengan benar. Ini ngebuktiin kalau kita tuh sering banget kebalik. Kita super sibuk mikirin ritual fisik, tapi malah lupa sama fondasi ilmunya. Terus, apa dong jawabannya? Poin krusialnya adalah kepastian intelektual atau benar-benar kenal siapa pencipta kita itu harus jadi yang pertama sebelum kita ngelakuin ritual fisik apapun. Jawabannya adalah ma'rifatullah bistiqon, mengenal Allah dengan penuh keyakinan. Kalau ada orang ditanya, yakin nggak Tuhan itu ada? Terus dia jawab, 70% yakin sih, tapi 30%-nya ragu. Wah, berarti imannya belum utuh. Keyakinan itu nggak boleh nyisahin celah keraguan sedikit pun. Dan pastinya, hal itu cuma bisa dicapai kalau kita mau pakai akal sehat buat belajar. Oke, sekarang kita ngomongin soal logika rasa syukur. Coba bayangin, kalian dikasih hadiah parfum mewah yang harganya 6,5 juta rupiah. Wah, pasti insting manusiawi kalian seketika muncul kan? Pasti seneng banget dan langsung mikir, aduh gimana ya cara balas kebaikan orang ini? Saking senengnya, diceritain kalau si penerima ini sampai ngirim balik belasan buku karyanya sendiri secara gratis buat si pemberi hadiah. Ini reaksi otomatis. Pas kita nerima sesuatu yang berharga, akal sehat kita pasti langsung nyuruh kita buat berterima kasih. Terus, kalau sama manusia aja kita sebegitu niatnya berterima kasih buat hadiah yang kecil, masa iya kita nggak pakai akal kita buat berterima kasih sama Sang Pencipta yang udah ngasih kita kehidupan? Nggak masuk akal banget kan? Kita udah nikmatin puluhan tahun dikasih kesehatan, rezeki ngalir, udara gratis buat napas, tapi alasannya terlalu sibuk buat belajar dasar agama. Banyak loh orang hebat kayak insinyur atau direktur yang umurnya udah 60 tahun, tapi bacaan doanya masih berantakan, gara-gara ngerasa nggak punya waktu. Padahal, ngeluangin waktu buat kenal Tuhan yang ngasih kita segalanya itu adalah bentuk rasa tahu diri yang paling logis. Dan tahu nggak, keengganan buat belajar ini ternyata ada konsekuensinya yang ngeri banget. Di dalam Al-Quran ada peringatan yang super keras. Disebutin di sana, kalau makhluk melata terburuk di alam semesta, itu bukan hewan buas, tapi manusia yang nolak pakai akalnya buat nyari kebenaran. Telinganya sengaja ditutup dari dengerin hal baik, mulutnya bisu dari kebenaran, dan otaknya dibiarin nganggur, nggak dipakai buat kenal Tuhannya. Kalau hewan kan wajar, mereka nggak dituntut karena nggak dikasih akal. Tapi manusia yang udah punya akal menolak menggunakannya, posisinya malah dianggap lebih sesat dari binatang. Nah, ini dia nih yang sering bikin mati kutu. Sering kan ada kejadian di mana orang tua langsung terdiam dan bingung pas anak-anak mereka nanya, "Apa sih buktinya Tuhan itu ada kalau kita aja nggak bisa ngelihat Dia?" Banyak yang ujung-ujungnya cuma jawab, "Ya itu kan udah warisan orang tua kita." Waduh, padahal Islam itu sangat nekenin penggunaan penalaran logis loh. Agama ini bukan dogma buta yang ditelan mentah-mentah. Ia menuntut kita membuktikan keimanan kita lewat akal sehat. Coba deh kita pakai logika yang paling gampang dan rasional. Sama persis kayak pas kita ngelihat sebuah buku yang tersusun rapi, akal sehat kita pasti langsung nyimpulin kalau ada penulisnya. Nggak mungkin kan, buku itu nulis dirinya sendiri? Sama juga pas kita lihat bangunan tinggi, pasti ada yang bangun.
walaupun kita nggak pernah ketemu arsiteknya. Nah, logika yang persis sama ini berlaku juga buat alam semesta kita yang luar biasa kompleks ini. Secara logis, ini ngeharusin adanya sang pencipta. Terbukti banget kan kalau iman itu sepenuhnya rasional dan masuk akal lo? Sekarang coba perhatiin angka yang bikin geleng-geleng kepala ini. 300 juta rupiah! Ini adalah biaya real yang kadang dihabiskan cuma buat satu perayaan seremonial agama di Indonesia. Pernah ada tuh cerita satu acara yang sampai motong 80 ekor kambing dengan dana masif begitu. Tentu aja, ngerayain hari besar keagamaan itu sesuatu yang baik dan indah. Masyarakat kita emang luar biasa banget euforianya dalam tradisi. Tapi, ada bahaya tersembunyi nih kalau semangat yang meledak-ledak ini nggak diimbangin sama hal yang lebih esensial. Fakta tadi sebenarnya ngebuka mata kita sama sebuah ironi yang tajam. Di satu sisi, kita punya tradisi yang euforianya gila-gilaan dengan anggaran ratusan juta, tapi kadang esensi ilmunya sebatas formalitas, atau malah isinya cuma lawakan semata. Di sisi lain, coba kita tengok iklim keilmuan di Mesir. Di sana, toko buku dan perpustakaan nyebar di mana-mana. Kamu bisa dapat buku teologi dan pemikiran yang kompleks banget cuma dengan 15.000 perak. Dan orang di sana bayar pendidikan tinggi bukan pakai duit banyak, tapi pakai umur, lewat ujian super ketat, dan harus nguasain belasan disiplin ilmu. Ini benar-benar nunjukin kebutuhan mendesak kita buat nyimbangin budget acara gede-gedean sama pendalaman intelektual yang dalam tapi terjangkau. Terus kenapa pendalaman intelektual ini penting banget? Gini, beragama kalau cuma modal semangat tanpa ilmu itu rentan banget. Contohnya soal interpretasi literal atau baca teks apa adanya. Ada teks yang bilang kalau siapapun yang mutusin tali silaturahmi itu nggak akan masuk surga. Nah, kalau kamu baca itu secara harfiah tanpa keahlian, kamu bisa salah kaprah berasumsi kalau ini artinya kutukan abadi di neraka, setara sama dosa yang nggak terampuni. Padahal, beneran deh, nggak ada ulama ahli yang setuju sama kesimpulan fatalistik dan bahaya kayak gitu. Kenapa beda? Karena para ahli agama itu pakai akal dan perangkat keilmuan yang udah super mateng. Mereka ngejelasin kalau nggak masuk surga dalam konteks teks tadi, itu maksudnya tertunda masuk surga atau nggak masuk dengan kesempurnaan iman, bukan berarti imannya batal sama sekali. Kelihatan kan? Sekedar baca teks kuno doang itu nggak cukup. Orang awam mungkin bakal bingung dan pusing sendiri. Sementara seorang pakar sekelas Imam Syafi'i bisa ngekstrak struktur hukum yang luar biasa komprehensif, logis, dan dipakai sama jutaan orang secara global sampai sekarang. Biar makin gampang nangkep kenapa kita butuh banget bimbingan para ahli atau mazhab, coba kita pakai prinsip pempek Palembang. Kita semua dikasih bahan mentah yang persis sama nih, tepung dan ikan yang sama. Tapi kalau orang awam yang bikin dibandingin sama koki asli Palembang yang ahli, hasil akhirnya pasti beda bumi sama langit rasanya. Hal yang persis sama berlaku buat teks suci. Kita semua pegang buku yang sama, tapi tanpa keahlian sarjana yang mudah meres akal mereka seumur hidup, kita cuma bakal bikin kekacauan dari pemahaman kita sendiri yang pas-pasan. Pada akhirnya, semua ulasan ini ngasih kita kesadaran yang cukup nampar soal perjalanan intelektual kita. Buat urusan yang gampang kayak masak makanan atau bangun rumah, kita secara otomatis dan logis nuntut ahlinya yang ngerjain. Tapi kenapa buat urusan iman yang kekal, kita seringkali ngerasa paling tahu dan enggan pakai akal buat belajar dari ahlinya? Jadi, coba kita renungkan. Apakah kita udah benar-benar gunain akal anugerah Tuhan buat mahamin dia? Atau selama ini kita cuma sekedar jalanin rutinitas kosong tanpa makna? Pastiin kamu nemuin jawabannya. Terima kasih sudah ngikutin bahasan kita kali ini. Sampai jumpa!